Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13. Alhamdulillah. Sebelumnya kita baca basmalah dulu supaya apa yang kita pelajari nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya saya akan absen dulu. Yang pertama Angger, Hadir Bu. Yuliani, belum ya? Siva, Nur Fadel, Pristinawati, Fahmi, Zulkarima. Yuliani ada kabar? Kenapa nggak hadir? Macet kali dulu. Macet, oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid. Nah, nanti kita akan membahas mengenai, kita fokus ke konsep civil society yang diterapkan atau yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid. Nah, sebelumnya kita flashback dulu nih. Ada yang ingat nggak? Kita minggu lalu di pertemuan ke-12 kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang pemikiran Hasan al-Banna. Ya, apa saja pemikirannya? Tentang solidaritas umat Islam. Dia menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antar umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Oke, benar. Ada lagi yang ingat? Oke, silakan Fahmi. Pemerataan keadilan itu kayak mengkritik sistem yang menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Oke, benar. Alhamdulillah ya teman-teman, ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita lanjut. Hari ini kita akan mengenal Nurcholish Madjid, karena Nurcholish Madjid, kalau misalnya teman-teman dari HMI, ya dari HMI, ini harus familiar nih dengan Nurcholish Madjid ini, karena beliau ini salah satu pendirinya HMI, ya gitu. Dan bahkan beliau ini pernah menjadi calon presiden kalau nggak salah saya ya tahun 2014 barengan dengan SBY. 2004 atau 2014 ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa ini mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep civil society menurut Nurcholish Madjid. Karena kenapa? Nah, kalau misalnya nanti kita akan pelajari bagaimana menariknya Nurcholish Madjid ini menjelaskan tentang civil society. Nah, oke, baik. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, siapa sih Nurcholish Madjid ini, gitu kan? Nah, bisa dilihat di sini. Beliau ini akrab disapa Cak Nur. Pasti teman-teman itu kenal dengan Cak Nur. Tapi teman-teman tidak tahu nama lengkapnya siapa. Nama beliau itu adalah Nurcholish Madjid ya. Nah, tapi di kalangan cendekiawan beliau disapa dengan Cak Nur. Nah, beliau ini orang Jombang. Nah, lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939. Nah, kemudian beliau memulai pendidikannya sama seperti pendidikan yang lain dari sekolah dasar. Nah, dulu namanya sekolah rakyat ya. Nah, kemudian ke pondok pesantren. Nah, kemudian melanjutkan ke Gontor. Nah, mungkin beliau ini juga terkenal di kalangan anak-anak Gontor ya, karena sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, seorang tokoh itu dikenal di mana beliau berkiprah. Misalnya beliau pendiri HMI. Nanti anak-anak HMI ini pasti saya yakin nih kenal. Nah, anak-anak Gontor juga kenal, walaupun tidak semuanya, karena mungkin cuman bagian penasaran siapa sih pendirinya, itu yang mencari tahu ya. Nah, kemudian nih mungkin beliau juga ada bersinggungan emosional dengan kita nih. Kita kan dari UIN ya. Nah, beliau juga lulusan IAIN. Kan dulu UIN ini IAIN namanya ya. Nah, jadi beliau ini dari IAIN juga. Kemudian yang beliau adalah pembaharu pemikir
Islam di Indonesia pada tahun 1970-an. Nah, karya-karyanya itu Nurcholish Madin ini sangat menurut saya pribadi itu kita harus mempelajarinya, karena kita sebagai mahasiswa pemikiran politik Islam, salah satu tokoh yang saya rekomendasikan untuk kita pelajari adalah Nurcholish Madin. Nah, nantinya kita akan belajar juga tentang pemikiran-pemikiran yang lain, seperti misalnya Muhammad Nasir. Kenapa saya sebutkan Muhammad Nasir di sini? Karena Nurcholish Madin ini sangat terinspirasi dari Muhammad Nasir, ya. Begitu. Nah, kemudian yang terpenting lagi nih dari biografinya dan mungkin kiprahnya ini, tahu nggak Paramadina? Universitas Paramadina. Nah, itu beliau yang mendirikan. Nah, coba kalian bayangkan nih seberapa berpengaruhnya beliau ini di Indonesia, kan sayang kalau misalnya kita nggak pelajari, kan? Nah, karya-karyanya yang sangat ini yang saya ambil beberapa yang berkaitan erat dengan kita. Salah satunya misalnya Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Kita nih sebagai mahasiswa PPI wajib punya buku ini. Kemudian ada masyarakat religius. Kemudian dialog keterbukaan, Islam modern dan keindonesiaan. Kalau Islam gabungin dan peradaban, saya rasa ini semua orang juga punya. Kalau misalnya mahasiswa yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran tokoh, kayaknya ada bukunya, ya. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke karakteristik pemikiran Nurcholish Madin. Yang pertama, beliau dikenal dengan Bapak Modernis, mungkin ya. Kenapa modernis? Nah, beliau ini membuat perubahan dari corak berpikir dari sebelumnya hanya tekstual, kemudian beliau mengajak kita untuk ayolah kita gunakan akal, gunakan rasional kita, gunakan pikiran kita. Tujuannya bukan untuk menyeleweng, ya. Yang dikenal belakangan kan misalnya di beliau ini tokoh yang sekular, tokoh yang plural, tokoh yang liberal. Ini bahaya nih kalau misalnya kita hanya mengenal beliau hanya dari kata orang, ya. Nah, di sini kenapa beliau ini dibilang sekular? Karena ada pernyataan saya dengar dari teman-teman, ada ini beliau memisahkan agama dan negara. Nah, sebenarnya itu pernyataan yang salah. Di buku beliau yang dialog tadi ada judulnya, beliau malah mengatakan saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Malah beliau ini yang mengajak kita, ayo kita beristihad untuk membangun bangsa kita, karena kita harus mencintai negara kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, kan hubbul watan, ya. Nah, karena kita gini, sedikit bahasanya di Indonesia kan mungkin kita sudah menganggap itu tidak Islami gitu ya. Jadi kita terpengaruh dengan kata-kata. Nah, beliau ini di bagian dikatakan sebagai bapak modernisasi, kemudian juga dikenal sebagai tokoh yang sangat sangat pluralis ya, karena beliau ini mengajarkan kemajemukan. Nah, di Kemenang ini kita mengenal nanti moderasi beragama, ya. Nah, nanti itu berpengaruh. Sebentar ya, ini lobet. Nah, kemudian beliau juga sangat dikenal dengan tokoh yang sangat liberal menurut orang. Nah, tapi kita lihat di sini, liberalnya maksudnya apa sih liberal di sini ya? Nah, yang beliau maksudkan adalah beliau ini ingin membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang kepercayaan nggak benar. Misalnya di kalangan masyarakat kita ada kepercayaan yang sesajen gitu.
Nah, beliau itu ingin mengatakan ke kita itu nggak ada loh dalam ajaran Islam, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita mau mempraktekkan silahkan, tapi jangan dihubungkan ke Islam, itu nggak ada dalam Islam. Nah, itu contoh kecil yang ingin beliau sampaikan ke kita. Cuman kita seperti alergi mendengar penjelasan yang seperti itu. Kita duluan menjudge bahwa liberal nih, enggak nih. Kalau liberal itu kan sudah ke barat-baratan tuh, karena kita sudah terpengaruh dengan istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang menariknya lagi dari pemikiran Nurcholish Madjid ini adalah ini landasan pemikirannya. Beliau melandaskan pemikirannya itu dari Al-Quran, kemudian hadis, sejarah Islam klasik, kemudian ada prinsip demokrasi, ya, karena beliau ini nanti kan menawarkan konsep masyarakat madani. Itu beliau tawarkan pas beliau mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, jangan lupa. Nah, beliau mempelajari prinsip ini untuk menawarkan konsep masyarakat madani atau civil society tadi, gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, salah satunya adalah Muhammad Nasir. Nah, kemudian kita masuk nih masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid. Sebelumnya, ada yang tahu nggak masyarakat madani itu apa? Ada nggak? Sebelum saya munculkan slide ini, teman-teman sudah pernah mendengar nggak istilah civil society atau masyarakat madani? Menurut tokoh siapapun, pernah nggak? Pernah tapi lupa Bu. Lupa. Iya. Oke, mungkin mendengar istilahnya saja ya. Iya, Oke, iya. baik. Hari ini kita akan lihat. Nah, civil society itu dari kosakata Latin ya. Dia artinya civitas Dei atau kota ilahi. Dari artinya, karena kenapa kota ilahi? Kalau konsep yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid ini, karena dia kiblatnya ke ke Piagam Madinah dan ke kota Madinah yang pernah didirikan atau yang pernah dibuat konsepnya oleh Nabi. Yang konsepnya itu ke sana arahnya. Jadi saya juga heran kenapa konsep yang sebagus ini dikait-kaitkan dengan dunia barat gitu. Padahal beliau ini landasannya sudah jelas tadi kan, sejarah Islam klasik. Artinya beliau ini mempelajari sejarah Islam itu, kemudian beliau menawarkan apa yang bisa diambil dari Piagam Madinah, kemudian beliau tawarkan untuk kondisi Indonesia sekarang, gitu ya. Nah, secara harfiah, civilization itu artinya beradab. Kenapa beradab? Karena di sini yang dituju oleh Nurcholish Madjid itu masyarakatnya. Masyarakatnya ketika kita ingin mendirikan suatu negara yang baik, negara yang bagus, negara yang kuat, masyarakatnya itu harus beradab. Seperti itu. Itu merupakan syarat mutlak, gitu ya. Nah kemudian kita bisa secara sederhana itu mengartikan bahwa masyarakat madani itu masyarakat yang memiliki peradaban. Nah, jadi jelas kalau misalnya kita tawarkan itu untuk Indonesia, sudah terbayang ya kan? Sudah terbayang bagaimana bentuk Indonesia ketika masyarakat madani ini menjadi konsep. Ya, walaupun kita sudah punya konsep sekarang. Dan menariknya lagi, masyarakat madani ini tidak berbenturan dengan Pancasila, dengan undang-undang, tidak berbenturan, tapi dia bisa sejalan gitu. Dan karena semua yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid dalam masyarakat madani ini sudah di-Indonesiakan, itu bahasanya seperti itu, ya. Nah, prinsip Nurcholish Madjid dalam menerapkan masyarakat madani ini adalah yang pertama itu kebebasan beragama, persaudaraan, ya, persatuan politik, persamaan hak dan kewajiban, penegakan hukum, perdamaian dan kedamaian. Nah, kebebasan beragama, Indonesia kan bebas beragama kan? Syarat untuk menjadi WNI cuma beragama, tapi kita nggak pernah dipaksa harus masuk, kamu harus Islam ya,
kamu harus B ya, kamu harus C, kan nggak pernah. Nah, yang cuman disyaratkan orang Indonesia itu wajib beragama gitu. Nah, jadi kebebasan beragama itu syarat mutlak bagi orang-orang Indonesia. Nah, di sini juga Cak Nur itu sepertinya dari konsepnya ini beliau ini sangat mencintai Indonesia karena nilai-nilai yang ditawarkan oleh beliau ini nilai-nilai yang semuanya ada di Indonesia, seperti misalnya toleransi. Coba kita buka sekarang, kita browsing di artikel-artikel, coba kita lihat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling toleran, ya kan? Nah, gitu. Nah, ini juga yang menjadi konsep pemikiran Cak Nur ya. Nah, kemudian ini masyarakat madani itu adalah masyarakat yang berperadaban tinggi, egaliter, toleran, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ya, ini semuanya ada dalam nilai-nilai keindonesiaan. Nah, yang menjadi inti dari pemikiran Cak Nur ini, nah ini yang pertama demokrasi. Demokrasi kita sudah ada, ya. Sudah menerapkan demokrasi. Kemudian kalau ingin menerapkan masyarakat madani ini, rumahnya adalah demokrasi. Kemudian civility. Nah, kenapa ada civility di sini? Yang dilihat di sini adalah kualitas etik dalam masyarakatnya. Kita sudah punya nih, sudah demokrasi, sudah ada rumahnya, sudah masyarakatnya ini masyarakat yang beradab. Apalagi yang kurang? Kan sudah sempurna kan dari konsepnya gitu. Nah, itu menjadi tiga ini yang menjadi rumusan dari masyarakat madani Nurholis Majid. Nah, kemudian ciri-cirinya ini egaliter yang tadi saya sebutkan, persamaan manusia. Artinya kita di sini nggak ada perbedaan. Walaupun sekarang misalnya saya di depan sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa, tapi di luar ini kita sama-sama, nggak ada beda. Kita sebagai manusia sama. Nah, jadi sudah seharusnya sebagai manusia itu kita harus sama-sama menghargai. Tidak ada istilah misalnya saya orang Aceh nih, nanti teman-teman di sini ada yang orang Jawa, ada yang orang Jambi asli, ada yang orang Bugis ya. Bugis di sini banyak Bugis kan. Nah, jadi karena perbedaan itu kita menjadi pembeda, enggak. Nah, di sini kita sama-sama. Nah, bahkan kita harus menghargai orang tidak melalui perbedaan itu. Jadi sebagai manusia, artinya dia manusia, saya manusia, tapi kita harus sama-sama menghargai. Seperti itu. Nah, kemudian harus terbuka. Konsepnya itu masyarakat madani itu harus terbuka. Karena kenapa terbuka? Supaya apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kita tahu. Nah, sekarang kan Indonesia ini sudah mulai terbuka kan. Nah, sudah mulai kita lihat sudah mulai transparan, kebijakan-kebijakannya sudah mulai memihak pada rakyat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada penegakan hukum dan keadilan. Ini juga penting. Ini sangat penting. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Nah, jangan sampai nenek yang ambil kayu untuk masak di kebun orang itu dihukum. Karena dihukumnya karena mencuri, lupa minta izin. Padahal kayu yang sudah kering diambilnya. Kemudian dan sedangkan yang petinggi-petinggi yang korup bebas hukum. Nah, itu kan nggak ada keadilan di situ. Jadi hukum itu di sini kita nggak boleh memandang hukum itu atau penerapan hukum itu yang tak istilahnya seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas, malah benar pernyataan itu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, ya. Kemudian toleransi sudah pasti itu saya contek toleransi untuk Indonesia. Nah, kemudian satu lagi yang sangat penting, musyawarah. Nah, ini mungkin agak ada tapi jarang kalau di Indonesia. Karena yang musyawarah kan perwakilan kita ya. Jadi itu bisa menjadi ciri-ciri dari masyarakat madani. Nah, kalau misalnya Nurholis Majid itu sangat mencita-citakan masyarakat yang berperadaban
salah satunya misalnya dengan musyawarah. Kalau misalnya ada masalah, kita jangan baku hantam dulu, jangan cari hukum rimba dulu. Jadi kita coba, ayo dialog ya, dialog. Makanya ada karyanya kan, dialog dan keterbukaan. Nah, beliau itu mencanangkan itu, kita musyawarah duluan nih, jangan sampai misalnya masalah yang cuma sedikit jadi besar, kemudian masalah besar jadi tambah besar, gitu. Makanya sangat penting di sini adanya musyawarah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan ya, konsep masyarakat madani atau dari poin musyawarah tadi, kita bisa lihat nih dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini kita potong ya. Dari fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, jadi oleh karena itu maafkanlah mereka. Nah, jadi sebelumnya kan seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauhi dari sekitarmu atau menjauh dari sekitarmu. Nggak ada yang pernah mau dekat. Nah, maka dari itu atau oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Ini malah ayatnya nih kompleks nih, segala urusan. Tapi kita masih memilih-pilih urusan kan? Nah, itu juga ini menjadi landasan dari konsep yang ditawarkan oleh Nurholis Majid. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum. Ada? Atau sudah mengerti semua nih? Belum. Belum mengerti atau gimana? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Oke, berarti saya anggap kalau misalnya tidak ada bertanya, teman-teman sudah paham. Karena kan ini orang-orang ini baca kan, yang sebelumnya kan sudah saya kasih tahu bahwa sudah ada artikel yang saya kirimkan, itu harus dibaca. Itu sudah dibaca ya? Sudah. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita hari ini kira-kira? Selain dari kesimpulan yang saya tulis di sini, ada? Sebelum saya menyimpulkan, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Masyarakat madani adalah cita-cita dari politik Islam untuk menciptakan masyarakat yang berperadaban dan mandiri. Oke, benar. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Cak Nur ini seorang pembaharu, dia merupakan pemikir Islam ya yang sangat berpengaruh di Indonesia, dan juga dia menawarkan tiga term atau 3 poin dalam masyarakat madani. Yang pertama demokrasi, yang kedua masyarakat madani itu sendiri, dan yang ketiga adalah masyarakat yang berperadaban atau civility. Nah, ini ya. Nah, tadi ini sudah diceritakan oleh teman-teman kita. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita pada di sini ya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa karena kita minggu depan akan mempelajari tentang memanasir, jadi artikelnya juga dibaca-baca. Boleh kok bacanya dimanapun. Karena kita di sini tidak mematok harus di buku A, B, C, jadi bebas ya, sambil duduk, sambil main-main mungkin silakan dibaca-baca. Insya Allah minggu depan kita akan diskusikan mengenai pemikiran politik